matanya buram. Kalau tidak suka, kabur saja ke Yaman. Kalimat ini baru saja terlontar dari lisan seorang pemimpin, Bapak Prabowo Subianto, saat menjawab kritik tentang Indonesia yang sedang gelap. Sebagai rakyat, tentu kita bertanya, apakah kritik ini menjadi barang yang haram? Atau memang ada realita yang sedang coba ditutupi dengan emosi? Sahabat sekalian, istilah Indonesia gelap itu bukan sekadar retorika. Ini adalah jeritan fakta yang dirasakan jutaan rakyat di akar rumput. Mari kita jujur, secara ekonomi kita sedang dalam kegelapan. Jeratan utang makin dalam, sementara kekayaan alam kita kian dikuasai oleh segelintir oligarki. Secara hukum, jauh lebih gelap lagi. Kita menyaksikan keadilan yang seringkali tebang pilih, tajam kepada pengkritik, tapi sangat tumpul kepada kawan sekoalisi. Dalam pandangan Islam ideologis, kegelapan ini adalah konsekuensi logis saat sebuah negeri dikelola dengan sistem sekuler kapitalisme yang menjauhkan keberkahan dan meminggirkan syariat Islam. Jadi, ketika ada yang mengatakan Indonesia sedang gelap, mereka tidak sedang sakit mata, mereka justru sedang melihat dengan sangat jernih. Namun, apa respon yang kita dapatkan? Alih-alih memberikan solusi, respon yang muncul justru emosional dan anti kritik. Menyuruh rakyat pindah ke Yaman adalah bentuk arogansi kekuasaan yang sangat menyakitkan hati rakyat. Apalagi, publik tentu tidak lupa dengan catatan sejarah bahwa beliau, Pak Prabowo sendiri, pernah memilih untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di Yordania pasca tragedi 1998. Sungguh sebuah ironi yang tajam. Seseorang yang pernah mencari perlindungan di negeri orang, kini justru dengan mudahnya menyuruh rakyatnya sendiri untuk angkat kaki hanya karena mereka bicara jujur tentang kondisi bangsanya. Saudaraku, dalam Islam, kepemimpinan adalah riayatul su'un. Tugasnya adalah mengurusi dan melayani rakyat. Seorang pemimpin adalah khodimul ummah, pelayan umat. Seorang pelayan yang baik tidak akan memarahi majikannya yang sedang mengadu. Jika rakyat mengeluh, lampu di rumah ini mati misalnya, tugas pemimpin adalah menyalakan cahaya keadilan. Bukan justru mengusir rakyatnya dari rumahnya sendiri. Pemimpin itu harus humble, harus tawadhu. Dada seorang pemimpin harus lebih lapang dari samudera untuk menampung keluh kesah dan kritik rakyatnya. Karena pemimpin yang alergi terhadap kritik sebenarnya adalah pemimpin yang sedang menjauhkan diri dari hidayah dan sedang mengkhianati amanah. Jangan salahkan mata rakyat yang melihat kegelapan. Salahkan sistem yang memadamkan cahaya keadilan di negeri ini. Mari kita terus bersuara, bukan karena kita benci, tapi karena kita mencintai negeri ini dan ingin cahaya Islam kembali. Gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya burem Indonesia gelap. Iya Pak, mata saya burem Pak. Burem mata saya Pak. Sampai nggak kelihatan wujud janji 19 juta ke lapangan pekerjaan. Nggak ada. Sampai nggak kelihatan janji memberantas kemiskinan Pak, menghapus kemiskinan. Nggak kelihatan. Mata saya burem Pak, sampai nggak kelihatan janji menghilangkan korupsi dari muka bumi Indonesia ini Pak. Mata saya burem Pak, sampai nggak kelihatan Pak janji mensejahterakan rakyat Indonesia Pak. Sampai nggak kelihatan Pak, karena saya mata burem Pak. Janji-janji Bapak Presiden waktu Pilpres 2024 sama Mas Gibran itu Pak, mana janji-janjinya Pak? Kok yang terwujud sedikit, nggak semua terwujud tuh burem Pak. Gimana nih cara melihatnya Pak? Tolong buka mata saya, jernihkan mata saya agar bisa melihat janji-janji Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sudah terwujud Pak. Tolong Pak. Mana Pak janjinya Pak? Mana? Mana? Saya selalu sampaikan, Pak Lui, saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang lebih sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu Pak Lus.
Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Dengan kenyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Okay? Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Pak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Benar nggak? Jadi jangan sampai korban framing-framing begitu. Kalau saya itu ngalamin, saya kebalikan, Pak. Framingnya, waduh, Masya Allah, luar biasa, Pak, framing. Sampai di ujung-ujung Papua juga ceritanya begitu, Pak. Ya? Tapi silakan datang ke Jakarta dan silakan saksikan. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan kabar bahwa ini air keras, akan Bapak Ibu rasakan ini air minum yang nyaman untuk diminum, gitu guys, ya. Makasih. Apa kehilangan nurani? Maka ketika hari ini saya berbicara di Padang, ini bukan sekedar sambutan, tapi usaha menyambungkan kembali dengan amanat pemikiran orang-orang Minangkabau yang disumbangkan untuk Republik Indonesia. Dan ini akan dibahas tentang bagaimana sumbangan itu kaitannya dengan kondisi sekarang. Ibu sekalian, hari ini setahun sudah rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru yang sekarang sedang bertugas. Selama 1 tahun kita beri waktu, kita tidak langsung menghakimi. Itulah etika berdemokrasi, bahwa pemerintah baru dikasih kesempatan untuk bekerja. Nah, kalau 5 tahun itu 100%, maka 1 tahun itu adalah 20%. Pertanyaannya sederhana. Setelah berjalan 20% ini, apakah janji-janji besar itu paling tidak terasa sudah 20% di lapangan? Janji soal jutaan lapangan kerja, jutaan rumah rakyat, ratusan fakultas kedokteran baru, apakah sudah mulai kelihatan bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar, di rumah-rumah warga? Ini bukan pertanyaan sinis. Ini adalah pertanyaan wajar dari rakyat kepada pemerintah. Kalau jawabnya seperti tadi belum terasa, itu artinya bukan rakyat yang salah bertanya, tapi pemerintah yang harus memperjelas arah. Koreksi bukanlah permusuhan. Justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan rakyat kepada pemerintah tidak melenceng dalam pelaksanaannya. Nah, hari ini ada 3 keresahan besar rakyat. Apa itu? Urusan makan, urusan kerja, urusan masa depan. Di dapur banyak keluarga hari ini, lauk terasa makin tipis. Harga beras mahal. Lauk, transport, sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, semua terasa menekan. Tapi di sisi lain, laporan-laporan ekonomi mengatakan dan bunyinya bagus-bagus. Jurangnya ada di sini nih. Ini jurangnya nih. Apa yang terjadi? Angka di atas nampak tumbuh, tapi di bawah merasa was-was. Negara sudah saatnya kembali memihak dapur-dapur rumah tangga, bukan memihak mereka yang berada dalam kemegahan podium-podium yang ada di Republik ini. Di pasar dan di dunia usaha, ini semuanya bisa merasakan keluhannya mirip. Pembeli sepi,
ongkos tinggi, izin dan pajak sering membingungkan. Sementara akses kepada permodalan tidak selalu mudah. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka pasar rakyat yang jadi penyangga ekonomi daerah bisa pelan-pelan surut. Dan kondisi ini sekarang ini sudah terlihat. Lalu kita lihat anak muda. Persoalan utama bagi anak muda apa? Lapangan kerja dan masa depan. Melamar berkali-kali, tak kunjung dapat panggilan untuk bekerja. Yang bekerja pun banyak yang upahnya pas-pasan. Pengangguran dilaporkan menurun, tapi sebenarnya banyak yang berpindah dari pekerjaan formal menjadi pekerjaan informal. Yang artinya apa kalau pekerjaan informal itu? Perlindungan sosial lemah, perlindungan hukum lemah. Memang masih tercatat bekerja, tapi upahnya tak layak. Dan kita harus pahami ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi, janji tentang lapangan pekerjaan itu harus diterjemahkan menjadi program yang sejak sekarang juga menyentuh para pencari kerja, utamanya anak-anak muda. Dan ini harus dikerjakan sekarang, bukan nanti-nanti. Lalu pertanyaannya, apa yang harus diprioritaskan sekarang? Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat. Apalagi kalau menimbulkan beban hutang yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat, padahal manfaat proyek. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali teman-teman, bagaimana ya situasi politik saat ini sangat membuat kita semakin bingung melihatnya. Kalau kita melihat ya bagaimana Prabowo ya dikritik habis-habisan oleh netizen teman-teman, lantaran beliau ya memberikan pernyataan yang sangat-sangat kontroversial ya, dengan menyindir kabur aja ke Yaman gitu ya. Dan kabur saja ke Yaman ini ya, menuai pro kontra ya, lantaran ini seperti bahasa para termul ataupun buzzer-buzzer yang menyindir Anies teman-teman. Maka dari itu bagaimana Prabowo ya dikritik sekelas presiden kok ngomongnya seperti itu ya kan. Harusnya memberikan kesejukan, adem ayem, kemudian merangkul dan sebagainya. Itu yang seharusnya dilakukan seorang pemimpin ya kan. Tidak memecah belah dan sebagainya teman-teman. Karena kritikan dari masyarakat tentu itu adalah sebuah hal biasa sebenarnya. Ya, kritikan pedas, kritikan tajam itu adalah sebuah vitamin yang harus ditelan ya untuk perbaikan. Itu yang harusnya dilakukan ya kan. Bukan malah menjawab kritikan dengan mengusir ke Yaman ya kan. Indonesia gelap ya kan. Padahal itu sebuah kritikan teman-teman. Tapi apapun itu, salah satu tokoh yang saya kagumi yang tidak anti kritik adalah Anies Baswedan. Beliau betul-betul memberikan warna dalam dunia perpolitikan Indonesia. Ya, teman-teman tahu bagaimana 2017 ya beliau menjadi gubernur ya, itu nggak kaleng-kaleng ya lawan politik Anies teman-teman, PDIP ya, dan PSI. Yang kala itu keras sekali ya mengkritik Anies, yang kala itu sangat-sangat keras ya. Makanya saya katakan bahwa apa yang dilakukan pihak oposisi saat ini ke pemerintahan Pak Prabowo teman-teman, menurut saya nggak terlalu ya, nggak terlalu pedas, nggak terlalu tajam ya kan, biasa saja. Lebih pedas, lebih tajam lagi kritikan yang diberikan oleh Fadlizon, Fahri Hamzah kepada pemerintahan Pak Jokowi waktu periode pertama beliau teman-teman. Dan seperti saya bilang tadi bahwa Anies Baswedan itu satu-satunya pemimpin yang betul-betul menjadikan kritikan itu sebagai sebuah vitamin. Bagaimana menurut kalian?